Jadi di halaman pertama itu kita sediakan satu halaman kosong untuk tempat daftar isinya nanti. Untuk pindah ke halaman selanjutnya, klik insert, kemudian blank. Nah, otomatis ini kertasnya akan bertambah. Oke, di sini kita masuk ke tutorialnya. Sini kita ketik dulu bab 1 pendahuluan. Nah, di sini saya menemukan sebuah tips bagaimana ini bab 1 dengan pendahuluan itu terpisah di sini, tapi pada saat dimasukkan ke daftar isi itu mereka tidak berpisah halamannya. Nah, kan biasanya itu kadang ada bab 1 halaman 3, terus pendahuluan halaman 3. Nah, di sini pada saat dimasukkan ke daftar isi, itu mereka nyambung. Dengan cara yang pertama itu kita blok dulu ini, terus masuk ke menu home, klik heading 1. Heading 1 ini diperuntukkan untuk judul. Nah, setelah itu, untuk memisahkan ini, jangan langsung enter, karena itu akan membuat bab 1 dengan pendahuluan itu menjadi 2 halaman pada saat daftar isi. Nah, cara yang tepat itu, kita letakkan kursor di sini, samping bab 1, tulisan bab 1, antara bab 1 dengan pendahuluan, kemudian klik shift, enter. Nah, selanjutnya, kita masuk ke bagian subbab. Kita ketik dulu misal latar belakang. Nah, subbab ini masuk ke heading 2. Oke, langsung saja klik heading 2. Di heading 2 ini, untuk memodifikasi, untuk merubah font, kita bisa klik kanan, terus ini akan muncul beberapa pilihan. Nah, kita masuk ke sini, modify. Nah, di sini kita bisa ubah font, ukuran font, warna font di sini kita bisa misal mau pasi garis bawah atau miringin garisnya juga bisa. Nah, ini ada juga posisinya, kita mau taruh di mana, bisa rata kanan kiri, bisa rata kanan, tengah, atau rata kiri. Nah, untuk subbabnya kan itu rata kiri, jadi kita pilih bagian ini. Ukuran fontnya bisa diubah ke 12. Nah, setelah semuanya selesai, kita klik OK. Nah, jangan khawatir teman-teman jika di sini huruf A-nya hilang, karena itu hal biasa dan harus ditambahkan secara manual seperti ini. Nah, latar belakang. Oke, anggaplah ini adalah isi dari latar belakang. Nah, next, masuk ke bagian B. Kerumusan masalah. Nah, ini kan juga termasuk subbab, maka ini juga masuk ke heading 2. Nah, kalau sudah diubah tadi di bagian modify, maka untuk rumusan masalah dan tujuan nanti selanjutnya itu tidak perlu diubah karena akan mengikuti modifikasi sebelumnya. Nah, sama seperti tadi, ditambahkan secara manual bagian B-nya. Nah, sekarang C. Tujuan. Sama, blok lagi, terus pilih heading 2. Ini sudah, anggap ini adalah tujuan. Nah, next kita pindah ke halaman selanjutnya. Untuk membuat halaman baru, kita masuk ke insert, terus blank page. Nah, ini sudah pindah. Bab 2, kita ketik bab 2 pembahasan. Caranya sama seperti tadi, bab 2 dengan pembahasan itu tidak boleh dipisahkan agar pada saat pembuatan daftar isi otomatis, halaman mereka itu tidak terpisah.
Bab 2 pembahasan kita blok. Kemudian klik lagi heading 1 karena ini adalah bab. Nah, seperti cara tadi, kita letakkan kursor di samping 2 ini, antara bab 2 dengan pembahasan, kemudian klik Shift Enter. Nah, Enter, kita masuk ke A. Bagian A itu misal definisi hukum. Nah, seperti cara tadi, untuk subbab ini kita pilih heading 2 karena itu adalah subbab. Tambah secara manual lagi. Nah, untuk definisi hukum bisa kita ambil di sini. Nah, misal ini adalah definisi hukum, kita rapikan. Nah, adalah definisi hukum. Kemudian kita masuk ke B, tujuan hukum. Nah, ini bagian B-nya kita heading lagi. Heading 2 lagi. Nah, seperti biasa, kita tambahkan huruf B-nya secara manual. Nah, misal di bagian tujuan hukum ini terbagi lagi menjadi beberapa, misal ada A bla bla bla, A bla bla bla, bla 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 bla. Terus berarti ini poin-poinnya masuk ke heading 3 karena ini adalah subbab ke anaknya subbab. Jadi kita pilih heading 3. Nah, di sini juga bisa diubah, tinggal klik untuk memodifikasi. Ubah ukuran font jadi 12. Ubah fontnya ke yang kita mau dari Calibri ke Times New Roman. Terus di sini juga bisa diubah warnanya dari biru ke hitam. Oke, tinggal oke. Ulang guys, ulang. Nah, ini poin A, kemudian ini poin B, tetap sama, ini tetap kita heading 3. Kemudian, misal sampai C tujuannya, tetap sama, kita heading 3 juga. Nah, tujuan, oke, itu udah, anggap semuanya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, pindah halaman di sini. Oke, bab 3. Bab 3. Penutup. Oke. Bab 3, penutup. Caranya sama seperti tadi. Blok. Kembali ke home, pilih heading 1. Nah, untuk memisahkan tetap menggunakan cara yang sama, Shift Enter. Kemudian masuk ke A, kesimpulan. Karena ini subbab berarti masuk ke
Betul, heading 2. Kesimpulan ini, kemudian anggap saja ini kesimpulan, kemudian B. Saran heading 2. Saran ini heading 2. Nah, apa sih ini? Nah, kemudian kita masuk ke B. Saran. Ke heading. Nah, misal begitu. Nah, saat semuanya telah selesai, sekarang kita pindah ke terakhir, yaitu daftar pustaka. Kita heading 1 untuk daftar pustaka. Nah, oke. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, kita kita akan mencoba masukkan ke daftar isi, membuat daftar isi di halaman pertama tadi yang kita sediakan. Untuk itu kita masuk ke bagian reference, klik table of contents di sini, sudut, terus di sini ada beberapa pilihan, ada automatic table 1, automatic table 2, dan ada manual table. Oke, kita pilih ini. Nah, tada! Maka otomatis daftar isinya akan ditampilkan di sini. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita bikin tadi. Nah, begitu teman-teman. Ini tinggal diubah. Jadi, daftar isi. Tinggal dirata kanan kiri, ubah ukuran font, ubah warna, ubah ini, tinggal bold. Nah, sudah selesai.